Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari-hari ini kehidupan kita sedang diramaikan dengan hadirnya para caleg yang sedang berusaha untuk meraih sebuah kedudukan yang diimpikan. Maka sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dinu nasiha, agama adalah nasihat, liman ya Rasulullah, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa a'ammatihim. Nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan awam atau keumuman kaum muslimin semuanya. Kita akan mengangkat dan sekaligus merupakan hadiah emas teruntuk para caleg kita, tentunya adalah kaum muslimin yang sedang mengejar sebuah target tertentu. Maka kita persembahkan nasihat-nasihat yang layak kita renungkan dari nasihat Allah Subhanahu wa taala dan nasihat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya, dan terkhususnya kepada para saudaraku yang mereka sedang mengejar sebuah target tertentu dari kehidupan yang ada. Para pemirsa dan saudaraku yang mulia, ketahuilah apa yang sedang Anda kejar adalah urusan dunia. Perkara yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan peringatan yang sangat membuat kita hendaknya waspada dan berhati-hati. Allah ingatkan kepada kita semuanya tentang sifat kehidupan dunia secara umum. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak lain kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan tipuan. Sehingga Allah memerintahkan kita jangan pernah kita tertipu dengan kehidupan dunia. Fala taghurranakumul hayatud dunya. Jangan sekali-kali Anda tertipu oleh kehidupan dunia. Karena sungguhnya dunia dalam penilaian Allah, di mata Allah, sungguh sangat hina dan sangat rendah. Alangkah hinanya apa yang diumpamakan Nabi dengan tamsil tentang dunia. Nabi pernah berjalan di sebuah pasar, menemukan seekor kambing yang cacat telinganya dan masih muda dan telah menjadi bangkai. Lalu diangkat Nabi, ditunjukkan kepada para sahabat dan ditawarkan kepada mereka, ayyukum yuhibbu anna lahu bidirham. Adakah di antara Anda yang mau memiliki bangkai kambing yang cacat ini dengan 1 dirham? Para sahabat mereka mengatakan, manuhibbu lana bisyai'. Tidak ada di antara kami yang mau memiliki ya Rasulullah. Li'annau asak, karena sungguhnya kambing ini adalah cacat. Wa manasna bih, dan apa yang akan kami perbuat dengan kambing tersebut? Nabi katakan, atuhibbuna annahu lakum. Adakah di antara kalian yang mau memiliki dengan cara gratis? Tidak usah membayar. Milikilah, silahkan bawa pulang. Maka mereka mengatakan, lau kana hayyan
kana aiban. Ya Rasulullah, seandainya kambing ini dalam keadaan hidup, sungguh bagi kami memiliki adalah aib. Wa kaifa wa huwa mayyit, bagaimana lagi seandainya kambing telah menjadi bangkai. Rasulullah SAW telah mengetahui bagaimana pendapat para sahabat dalam menghargai kambing yang telah menjadi bangkai tersebut. Nabi ingin memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi membuat mereka, wallahi la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum. Ketahuilah, sesungguhnya dunia lebih hina dibandingkan bangkai kambing yang cacat ini bagi kalian. Bagi kalian, bagi orang mukmin yang menginginkan jannah, maka dunia perkara sangat rendah. Sebagaimana pula Nabi mengatakan, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma syaqal kafira sarbatan ma." Seandainya dunia senilai dengan sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun seteguk. Dan tamsil tentang dunia ini sangat banyak. Allah memberikan tamsil, Nabi memberikan tamsil, yang semuanya menunjukkan tentang hinanya, rendahnya, singkatnya, dan sesungguhnya kehidupan yang hakikat, kehidupan akhirat. Sehingga Allah katakan, "Wa mal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun, wa inna daral akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Sesungguhnya tidak lain kehidupan dunia adalah kehidupan yang penuh dengan sendaguro dan tipuan dan permainan. Tidak lain kehidupan dunia, kehidupan yang penuh dengan sendaguro dan permainan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, seandainya mereka mengetahui. Para pemirsa dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah dan perhatikanlah diri kita. Jangan pernah kita ambisi dengan sesuatu yang rendah. Jangan pernah ada dalam diri kita sifat rakus untuk mendapatkan yang rendah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa kerakusan kita terhadap perkara dunia ini sangat bahaya. Sungguh sangat bahaya. Madhibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Dua serigala lapar yang dilepas kepada seekor kambing, kita bisa membayangkan dua ekor serigala lapar dilepas kepada seekor kambing. Maka bagaimana lahapnya dan bagaimana bahaya bagi kambing ini dengan dua ekor serigala yang lapar tersebut. Akan tetapi kata Nabi, dua serigala lapar yang dilepas di seekor kambing tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang memiliki ambisi terhadap harta dan kemuliaan. Kemuliaan baik dia bangun dengan cara dia memiliki harta, kekuasaan, atau dengan dia membangun kehormatan, atau membangun kemuliaan, gila hormat, melalui perkara agama. Maka ambisi untuk mendapatkan dunia, harta, ambisi untuk dia menjadi orang terhormat, sesuatu yang sangat bahaya dalam kehidupan seorang muslim. Para pemirsa dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah, jangan sampai Anda dijangkiti penyakit yang sangat berbahaya. Lebih-lebih kita melihat sebagian saudara kita bagaimana mengorbankan agama mereka untuk mengejar sesuatu yang hakikatnya sangat rendah ini. Sebagian mereka tidak malu-malu atau tidak tanggung-tanggung
untuk meraih perkara ini, walaupun harus dengan melakukan perbuatan kesyirikan, melakukan perbuatan kemaksiatan. Di antara saudara kita, mereka datang ke kuburan, meminta kepada ahlul kubur, bahkan disertai dengan dia membawa sesajian untuk dipersembahkan kepada apa yang mereka maksudkan melalui para juru kunci kuburan. Seandainya kita seorang muslim dan meyakini tentang ajaran Islam, maka sungguh perkara demikian dalam catatan akidah sangat berat. Meminta kepada selain Allah dalam perkara yang merupakan hak Allah, merupakan perbuatan asyirku billah. Tidakkah kita pernah mendengar doa Rasulullah SAW yang Nabi mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah. Dan apabila ibadah dipalingkan kepada selain Allah, maka jatuhlah dia dalam perbuatan syirkul akbar. Syirkun akbar. Perbuatan syirik yang besar, yang mengancam hancurnya semua amal kebaikan yang telah dia lakukan, yang mengancam kejahanan, yang mengancam Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa dia tersebut apabila sampai meninggalnya dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka bagaimana dalam rangka untuk mendapatkan ambisi dia tentang perkara ini, dia harus melakukan berbagai macam kemaksiatan. Apa yang disebutkan Nabi, maksiat yang belum pernah dilihat penampilannya oleh Nabi di zaman tersebut, maka justru menjadi penampilan kebanggaan, ikon, dalam rangka untuk dia mendapatkan apa yang dia ambisikan. Bagaimana mereka membawa para kasiyat, ariyat, para wanita yang mereka berpakaian akan tapi telanjang. Mereka mumilat, ma'ilat, mereka bergoyang-goyang untuk menghibur manusia. Dan ini merupakan perkara sangat mungkar yang Rasulullah katakan, sinfan min ahlin nar lam arahuma. Ada dua kelompok dari kalangan ahlun nar, penduduk neraka, yang saya belum pernah melihat mereka ini. Siapa mereka ini? Satu di antaranya adalah nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Wanita-wanita mereka berpakaian akan tapi telanjang. Mereka berpakaian tipis. Mereka menampakkan aurat. Mereka berpakaian ketat. Mereka berlenggak-lenggok seakan mengundang syahwat, membangkitkan syahwat manusia. Maka ini kemungkaran sangat besar. Sehingga semua apa yang dilarang oleh agama dilanggar. Seandainya mereka bukan muslim, kita tidak ada urusan. Akan tapi seorang muslim memiliki hak untuk saling memberikan nasihat, untuk menyampaikan nasihat, dan selayaknya kita untuk saling ta'awun alal birri wa taqwa. Kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah layak kita merenung ketika sedang kita mengejar seperti ini. Masing-masing orang mereka menginginkan mendapatkan pengikut terbanyak dan simpatisan terbanyak. Tidakkah kita mengingat sebuah hadis Nabi yang waktu itu Muawiyah meminta kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha memberikan nasihat singkat. Maka di antaranya dibawakan sebuah kalimat yang sangat menyentuh, kalimat yang bisa menggugah orang mereka sedang berambisi tentang kehidupan dunia dengan cara mereka mencari simpati manusia tanpa peduli agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardahu wa arda anhu nas." Barang siapa yang dia mencari ridhanya Allah, ternyata kemudian mengundang kemarahan manusia, maka dia akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan pertama, Allah ridha dengan orang tersebut. Dan ini sebesar-besar keuntungan kehidupan manusia.
mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun yang kedua, dan Allah pun akan menjadikan manusia ridha dengan dia. Lambat atau cepat, atau Allah jadikan orang terbaik di antara manusia akan ridha dengannya. Ini apabila dia mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun waman iltamasa ridwan nas bisaqatillah, adapun seandainya mereka barang siapa mencari ridhanya manusia dengan mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala, sakhitallahu anhu, sakhitallahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala marah dengan orang tersebut. Sakhitallahu alaihi wa ashata alaihin nas, dan Allah akan membuat pula manusia marah dengan orang tersebut. Ketika dia mencari ridhanya manusia dengan cara-cara yang membuat kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungkan hadis tersebut. Dengan cara apa Anda mencari ridhanya manusia? Apakah Anda mencari ridhanya manusia bahkan dengan kemarahan Allah Subhanahu wa taala? Bersiap-siaplah Anda kalau demikian. Allah akan murka. Dan Allah pun akan buat manusia boleh jadi murka dengan orang tersebut. Lambat atau cepat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, ridwan nas ghayatun la yutrak. Ridhanya manusia itu bagaikan ini laut yang tidak bertepi. Ridwan nas ghayatun la yutrak. Ridhonya manusia tujuan yang tidak pernah mungkin bisa diwujudkan oleh siapapun. Karena tidak mungkin kita bisa mencapai dan membuat manusia semuanya ridha. Akan tapi kalau kita mencari ridhanya Allah SWT, maka sangat mudah dan sangat gampang. Bagaimana kita mewujudkan keridhaan satu zat yang jelas kemauannya. Dan kita telah menghadapkan diri dengan kemurkaan Allah SWT. Maka fikirkan baik-baik tentang ancaman Allah dan peringatan Rasulnya SAW. Jangan pernah Anda kecewa berat. Lebih-lebih seandainya Anda sudah mengorbankan agama Anda, mengorbankan akhlak Anda, mengorbankan kehormatan Anda, dan lebih-lebih masuk dalam wilayah yang haram. Ketika orang memiliki ambisi dengan dunia, akan rusaklah kehidupan mereka. Di antaranya, sebagaimana Nabi ingatkan, layatiyanna ala nasi zamanun. Benar-benar akan datang pada manusia suatu zaman. La yubalil mar'u bima akhada. Dia tidak peduli lagi dengan harta yang dia cari. Amin halalin, amin haram. Apakah dia dapatkan dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram? Maka jangan Anda tukar akhirat dengan dunia. Jangan Anda masuk dalam apa yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Atastabdiluna alladhi huwal adna billadhi huwa khair? Apakah Anda untuk mendapatkan yang rendah harus menukar dengan yang baik? Maka alangkah sangat ruginya. Dan ingatlah, selayaknya seorang muslim, seorang mukmin, dia bersegera mencari jannah, bersegera mendapatkan jannah yang Allah memerintahkan kita untuk bersegera berlomba. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin fabidzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaknya kita bersegera berlomba mendapatkan apa yang disediakan Allah dari jannah, kampung akhirat. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasadan wal aqibatu lil muttaqin. Itulah kampung akhirat, yaitu jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah sediakan bagi orang mereka tidak menginginkan kesombongan di muka bumi dan tidak menginginkan melakukan kerusakan, dan akibat akhir hanyalah bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nasihat singkat yang kita sampaikan bermanfaat, dan hanya kepada Allah kita berharap.
Mudah-mudahan Allah mewujudkan segala harapan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.